Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warlock kembali bersua dengan saya Bang Blando. Masih dalam kegiatan kita di Warlock, tentunya di media kita ya, di media Warlock. Teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk media Warlock kita. Dan pada hari ini spesial kembali kita akan hadirkan rekan-rekan dari pemerintah Kota Bengkulu. Yang sudah hadir pada hari ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Sehat Pak Kadis? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau Bang Joni Haryadi Tabrani. Sering kita panggil Bang Joni. Ya. Iya Bang. Oke. Nah, Bang Joni, pada hari ini Blando dan kawan-kawan di media Warlock ya kan itu akan berbincang-bincang dan membahas isu-isu panas yang saat ini terjadi. Jadi kan seperti kita ketahui Bang, dan juga rekan-rekan sekalian, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dan bahkan seluruh Indonesia saat ini sedang dilanda dengan musibah namanya demam berdarah denggi. Betul ya? Ya. Denggi, betul ya, Bang? Denggi, demam berdarah denggi. Nah, untuk Kota Bengkulu sendiri, itu kemarin ya kan sempat viral juga, sempat banyak pembicaraan tentang kasus angka DBD di Kota Bengkulu katanya meningkat. Terus gini-gini tentang DBD yang ada di Kota Bengkulu. Terus tanggapan pemerintah tentang DBD seperti apa? Tentunya dalam keseharian di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu ada UPAN. Ada UPAN dari masyarakat tentang ke Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Jadi memang seharusnya harus ada UPAN. Jadi karena tanpa adanya UPAN, kita tidak ada pecutan untuk maju. Betul ya Bang? Yes. Nah, kita bahas tentang DBD. Sebenarnya DBD itu sendiri apa sih Bang? Jadi bisa saya sampaikan di sini ke media Warlock bahwa DBD itu adalah demam berdarah ya. Demam berdarah. Demam berdarah yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Gigitan nyamuk Aedes aegypti yang menggigit di pagi hari dan juga sore hari. Tuh, kalau nyamuk Aedes aegypti itu gigitnya cuma di pagi sampai jam 8 sampai jam 10 pagi. Jam 8 sampai jam 10 pagi. Jam 4 sampai jam 6 sore. Jam 4 sampai jam 6 sore. Nah, kalau malam-malam bukan nyamuk Aedes aegypti yang gigit. Nyamuk malam. Itu jam untuk yang diwaspadai ketika nyamuk Aedes aegypti untuk gigit. Lanjut, Bang. Jadi saya himbau ya untuk warga kota, kebiasaan tidur pagi itu nggak bagus ya. Tuh, betul. Pagi menjelang siang, apalagi jam 8 pagi, masa udah tidur nih. Bangun udah tidur lagi sampai siang. Kemudian sore udah maghrib masih tidur lagi. Ya, jadi itu nggak bagus. Jadi jam gigitnya nyamuk itu jam aktivitas kita. Jadi saya minta masyarakat untuk ya kalau siang ya beraktivitas lah, berolahraga ataupun kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau mau istirahat ya malam saja, jangan siang. Jangan siang, jangan ketika beraktivitas sambil tidur. Kalau kan nyamuk gigit kita tidak tahu ya Bang Yo. Nah, ini kan juga sempat jadi perbincangan publik di Kota Bengkulu. Katanya, karena sampah di Kota Bengkulu banyak berserak, terus siring-siring Kota Bengkulu banyak yang kotor, makanya nyamuk-nyamuk demam berdarah yang membawa virus penyakit demam berdarah itu mulai banyak-banyak. Apa betul apa salah? Saya rasa itu kurang tepat ya. Karena nyamuk ini senang di lingkungan yang bersih, di air yang bersih, air yang tergenang, pakaian-pakaian yang menggantung. Nah, itu langsung mengkat berarti pembicaraan dari yang isu-isu yang beredar di masyarakat. Ya. Berarti Bengkulu itu bersih, Kota Bengkulu bersih. Nah, itu buktinya seperti itu. Jadi kalau orang ngomong siring-siring karena siring di Kota Bengkulu kotor, salah. Makanya nyamuk Aedes aegypti itu berkembang biak di tempat-tempat yang bersih. Ya, terutama di musim penghujan ya. Jadi untuk mengantisipasi saya minta warga jangan sampai ada tempat-tempat yang tergenang dengan air ya. Misalnya ada bak-bak mandi yang minimal seminggu sekali kita harus kuras. Kemudian ember-ember plastik ataupun barang-barang bekas yang tidak kita pakai lagi harus kita timbun atau kita buang. Kemudian juga kalau memang itu memang tempat wadah penampungan air, itu harus ditutup. Jangan dibiarkan terbuka. Jangan terkangkang. Perlente juga nyamuk itu ya. Nyamuknya air bersih, tidak air kotor. Air comberan tidak. Tidak. Itulah perlente nyamuk itu. Coba luar biasa. Nah, jadi kalau sudah misalkan salah satu atau seseorang sudah terjangkit yang namanya DBD. Gejala-gejala yang muncul seperti apa, Bang? Jadi kalau seseorang udah tergigit nyamuk DBD, betul. Jadi itu 3-4 hari itu
mulai timbul gejala panas ya, Oh, demam, demam. demam panas yang tinggi, Mm-mm. kadang disertai dengan bentol-bentol ya di Mm-mm. badannya, Oh, bintik-bintik. bintik-bintik. Kemudian juga kepalanya pusing. Pusing. Kemudian juga kalau memang lebih berat lagi dia bisa muntah. Oh, seperti itu. Muntah-muntah. Muntah-muntah. Berarti Belanda mungkin gejala DBD juga, Bang, yo. Pusing, demam, palak pening, ya kan? Kalau lagi lapar muntah. Karena ujung bulan. Oh, seperti itu. Jadi mungkin berhati-hati segera melakukan pengecekan Ya, ke pengecekan. dokter seperti itu atau ke rumah sakit ataupun Ya. klinik-klinik terdekat. Kemudian seperti itu. kalau diperiksa hasil labnya biasanya Mm-mm. trombositnya turun. Oh, trombositnya kelihatan turun. Oh, beriringan dengan trombosit yang Iya, turun. trombositnya udah menurun. Mm-mm. Makanya kalau memang trombositnya menurun, Mm-mm. kan normalnya itu kan udah 150-an biasanya. 150-an ribu. Kalau udah seperti di itu. bawah 150.000, Oh, itu dikatakan dicurigai. turun. Apalagi udah di bawah 100 ya. Oh, Jadi oke. wajib segera dirawat. Mm-mm. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan Mm-mm. selanjutnya. Mm-mm. Kan ada pemeriksaan NS1 serologi namanya. Mm-mm. Untuk mengetahui benar bahwa itu benar-benar virusnya dengue. DBD. Ya, DBD itu. Oh, dengue tadi itu. Iya. Jadi kalau saya teman-teman sekalian, ya kan sahabat Warlock punya mungkin merasa ada tipikal-tipikal seperti itu tadi, kepala pusing, demam udah 4 hari Iya. yang nggak turun-turun, terus juga mual, muntah ataupun muncul bintik-bintik merah biasanya kan, bintik-bintik merah di badan seperti itu harus segera melakukan pengecekan lebih lanjut ke Iya. dokter ataupun ke rumah sakit seperti itu, ataupun melakukan pemeriksaan cek darah lanjutan Iya, seperti lanjutan. itu. Karena dicurigai terindikasi dengan DBD. Ya. Wah, seperti itu. Nah, selanjutnya Bang, kalau untuk biasanya kan kalau seperti coronavirus disease 2019 kemarin itu kan ada namanya vaksin, ya kan? Ataupun H5N1 flu burung. Ya. Dulu kan yang viral seperti itu. H5N1 flu burung itu kan ada vaksin. Nah, untuk DBD ada vaksin nggak sih? Kalau sampai saat ini vaksinnya itu belum ditemukan. Belum ditemukan. Tapi sedang diteliti, mudah-mudahan kalau udah ada vaksinnya ya Mm-mm. kita tidak begitu khawatir lagi digigit nyamuk. Kita udah kebal gigit nyamuk. Ya. Harapan kita seperti itu. Seperti itu. Jadi harus memang betul-betul kita hati-hati. Kota Bengkulu kita kan memang ada beberapa titik-titik kawasan yang mungkin rawan-rawan banjir. Nah, dalam pengamatan kacamata dari Dinas Kesehatan, titik-titik mana aja kira-kira daerah mana yang mungkin rawan terhadap DBD seperti itu, Bang? Sebenarnya daerah banjir itu tidak rawan. Tidak rawan DBD. Tidak, karena airnya itu biasanya airnya kotor. Kotor airnya. Kotor dan mengalir. Airnya mengalir. Justru tidak. Itu. DBD itu airnya benar-benar jernih ya. Air bersih. Memang perlente kau ya DBD. Seperti itu. Daerah-daerah mungkin tidak bisa diketahui mungkin daerah mana, yang jelasnya mungkin tapi daerah berdasarkan laporan itu daerah-daerah yang rawan DBD ya di Kota Bengkulu ini daerah Pagadewa ya, Pagadewa, Padangserai sekitar sana, karena memang mungkin lingkungan sekitarnya yang banyak penampungan, mungkin ada ban bekas yang tidak ditutup sehingga air bisa menggenang. Itu sangat suka nyamuknya berkembang biak di ban seperti itu. Jadi, nah istilah kalau Belanda ingat waktu ketika orang tua dulu ataupun guru-guru terdahulu, ya kan? Kalau DBD ingat 3M. Ya. Apakah masih berlaku sampai sekarang? Tetap berlaku. Tetap berlaku. Itu yang terus kita galakkan dan kita kampanyekan ke masyarakat ya. 3M itu kan untuk menguras, betul. menutup dan menimbun. Ya. Wah, itu ingat selalu. Jadi pelajaran zaman dulu itu memang menjadi sampai sekarang pun masih berlaku. Betul. 3M, menguras, menutup dan menimbun seperti itu. Menguras bak mandi, menutup tempat-tempat penampungan air, kemudian menimbun barang-barang bekas. Tidak. Betul. Betul. Kalau toboko lain lagi Bang, 3M-nya menguras, menutup, menimbun. Menguras isi dompet. Iya, menutup apa? Jangan menutup mata pencarian kawan. Jangan menutup rekening ini. Iya, menutup rekening, menimbun masa lalu yang sudah berlalu. Iya, seperti itu. Oke, itu tetap diingat dengan 3M. Jangan sampai lengah, jangan sampai kita kalah dengan namanya demam berdarah. Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Ya kan Bang, dari kesadaran dari rumah masing-masing. Nah, selanjutnya Bang, ini kan ada cara yang tadi kan ada mungkin lebih spesifik dengan uji lab seperti itu untuk mengetahui apakah seseorang itu memang terjangkit
DBD ataukah tidak. Nah, mungkin ada beberapa kasus mungkin hampir sama antara DBD dengan tipes seperti itu kan, sama-sama demam, sama-sama capek, sama-sama sakit sendi. Perbedaan yang paling mendasar antara DBD dengan penyakit yang lain itu seperti apa, Bang? Mungkin kita memberikan edukasi kepada masyarakat di rumah. Kalau untuk perbedaan yang paling krusial sebenarnya bisa dibuktikan dengan hasil lab ya. Hasil lab itu lab, tadi. ada pemeriksaan khusus DBD. Oh, pemeriksaan NS1 namanya. NS1. Oke. Kalau NS1-nya positif itu pasti DBD. Wow, luar biasa. Kalau sudah trombosit, tipes juga trombositnya turun. Trombosit turun, betul. Semua penyakit karena saya juga mengalami. trombosit turun. Jadi tidak semua trombosit itu turun, itu DBD. Makanya perlu dibuktikan lagi dengan pemeriksaan serologi NS1. Serologi. Seperti itu. Jadi walaupun kawan-kawan punya gejala yang sama, belum bisa dipastikan kalau itu DBD seperti itu, Bang ya. Nah, kalau kemarin kan ada kabar-kabar juga kan satu titik rumah misalkan rumah Belanda nih. Salah satu di dalam keluarga Ami cabang bayi lagi. Ada terjadi kasus DBD. Katanya radius 100 meter atau berapa meter 100 itu 100 meter. Radius 100 meter itu patut dicurigai seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, fogging apakah masih diperbolehkan kalau sekarang? Jadi kalau untuk fogging sebenarnya masih diperbolehkan. Tapi dengan catatan. Dengan catatan ada 2 kasus di waktu yang bersamaan berdekatan. Misal satu RT minimal 2 orang yang positif. Betul. Itu wajib di-fogging satu RT 100 meter radius 100 meter dari lokasi kejadian. Oh, itu. Tapi harus dengan 2 kasus yang bersamaan. Berarti sudah bisa menyebabkan mungkin dari 2 bisa menjadi 4, jadi 6 seperti itu. Makanya dilakukan fogging. Nah, sejauh ini Bang Joni, Pak Kadis, program-program apa sih yang diluncurkan oleh Dinkes mungkin untuk penanggulangan DBD ataupun persiapan kini kan sudah masuk musim penghujan tuh, penyuluhan atau seperti apa Bang? Jadi kita Dinas Kesehatan melalui Puskesmas sudah melakukan sudah melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar supaya bisa membersihkan lingkungan ya. Membersihkan lingkungan. Kemudian juga kita bekerja sama dengan RT dan kelurahan dan juga kemarin sudah menggerakkan kecamatan juga untuk digiatkan lagi gotong royong di masing-masing kelurahan untuk pemberantasan sarang nyamuk. Betul. Kalau nyamuknya sudah tidak bersarang lagi, otomatis sumbernya itu udah nggak ada lagi. Kemudian karena disinyalir ya, kita juga begitu ada laporan, kita turunkan tim PE namanya, penyelidikan epidemiologi. Jadi kita tracing dia ini lingkungan sekitarnya seperti apa. Kalau memang tidak ada air mengenang sekitar rumahnya juga nggak ada air mengenang, kita tanya dia ini dari perjalanan dari mana? Dari mana perjalanan, betul. Ya, ada juga yang kenanya itu mungkin digigitnya di Jakarta, positifnya di Di Bengkulu. Bengkulu. Ada juga teman kemarin gigitnya di Kaur, Oh, positifnya di Bengkulu karena rumahnya kering bersih. Nggak ada, sekitar rumah nggak ada. Wow. Jadi makanya sebelum kita fogging itu tim dari Puskesmas biasanya turun dulu. Jadi kita tracking untuk memantau ada nggak jentik di situ. Betul. Bak mandinya diperiksa sekitar rumah, sekeliling rumah tetangganya. Kalau memang nggak ada, berarti nggak ada sumbernya. Berarti dia digigit itu bukan di situ. Betul. Bisa juga di kantor atau di luar atau lagi berkunjung ke rumah saudaranya itu bisa digigit. Oh, seperti itu. Untuk fogging sudah kita sampaikan tadi ya. Abate. Juga diberikan. Ya, abate itu sambil kita berikan, sambil kita tracking tadi. Lakukan tracking tadi. Kita berikan termasuk juga kita penyuluhan, kita berikan semua yang dibutuhkan. Abate itu sudah ada di Puskesmas. Bagi masyarakat yang membutuhkan silakan datang ke Puskesmas masing-masing. Itu kuncinya. Untuk masyarakat Kota Bengkulu yang membutuhkan bubuk abate sudah disediakan oleh Dinkes, ditaruh ke Puskesmas terdekat masing-masing. Sudah kita sebarkan. Sudah disebarkan. Jadi silakan. Itu berbayar? Gratis tuh, gratis untuk masyarakat Kota Bengkulu. Apa yang ngida, ibarat katanya Pak ya, tuh asalkan semuanya sehat, semuanya bahagia. Jadi boleh kalau seandainya membutuhkan bubuk, tapi membutuhkan. Kalau diambil bubuk abate banyak-banyak, taburkan di kue kan mabuk juga. Jadi kalau membutuhkan bubuk abate, itu silakan langsung ke Puskesmas terdekat. Silakan diminta seperlunya dan sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Itu yang bubuk abate yang sudah dikeluarkan program yang sudah dikeluarkan oleh Dinkes Kota Bengkulu dalam menangani kasus DBD. Kalau pra DBD atau sebelum terjadinya DBD, ada program nggak kita? Kalau sebelum terjadinya DBD,
makanya kita melakukan Penyuluhan. menyebarkan leaflet agar untuk mengantisipasi, apalagi mengantisipasi musim penghujan. Musim penghujan. Kalau hujan terus, sebenarnya nyamuknya itu nggak ada. Kalau hujan terus nggak ada. Justru kalau hujan panas itu baru itu nyamuk baru besar. ini, Untuk kemarin kan sempat viral tuh di TikTok, di Instagram, di media sosial, di Facebook, Twitter. Katanya angka DBD di Kota Bengkulu meningkat. Apa iya tidak tuh Bang? Itu kalau saya perhatikan sebenarnya mereka salah baca ya. Salah baca data. Betul. Karena memang kalau dilihat kasus DBD itu 171 kasusnya. Itu kan 4 bulan. 4 bulan dari Januari sampai bulan April. Betul. Di Januari itu ada 11 kasus. Kemudian di bulan Februari itu ada 34 kasus. Peningkatannya di Maret ada 117 kasus. Kemudian di bulan April sampai hari ini cuma 9 kasus. 9 kasus. Sudah sangat menurun. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan sebenarnya sudah berhasil. Sudah ada hasilnya. Betul. Sudah berhasil. Harapan kita tidak ada lagi kasus baru. Tapi memang mungkin masyarakat melihat di beberapa rumah sakit di Kota Bengkulu ini penuh ya dengan kasus DBD. Betul. Setelah kami selidiki, ternyata itu bukan dari warga kota, warga luar. Karena warga lain. di kabupaten lain lebih banyak lagi kasusnya. Ya, kabupaten lain lebih banyak daripada Kota Bengkulu. Yang penduduknya jumlah lebih banyak. Jadi hasil yang dilakukan perhitungan atau rekapitulasi oleh kawan-kawan Dinkes dan juga OPD terkait melalui wali kota juga seperti itu. Jadi untuk angka DBD di Kota Bengkulu sebenarnya menurun. Bukannya meningkat. Seperti itu. Itu kan tracking 107 sekian tuh 4 bulan terakhir seperti itu. Dan kalau saat pun rumah sakit yang ada di Kota Bengkulu penuh, itu juga kebanyakan mungkin pasien-pasien atau rujukan dari kabupaten lain. Seperti itu. Pada dasarnya upaya dari Dinkes Kota Bengkulu sudah berhasil. Tepuk tangan dulu boleh? Yeay. Itu. Jadi haters ataupun buzzer kita, ya kan, yang mungkin memberikan statement bahwasanya kinerja Dinkes Kota Bengkulu menurun. Pada dasarnya tidak. Terbukti untuk angka DBD di Kota Bengkulu itu menurun, bukannya meningkat. Seperti itu. Program-program diluncurkan oleh Dinkes sendiri pun juga berhasil mungkin dirasakan oleh masyarakat dengan pemberian bubuk abate, dengan fogging lain sebagainya. Nah, Bang Joni, ini yang belum disampaikan dari awal tadi. Kalau seandainya kita tidak di UP, kita tidak akan menjadi pade. Jadi UP-UPan itu akan memberikan edukasi, memberikan motivasi kepada kita agar kita mungkin kinerja kita lebih baik lagi. Nah, Iko ada beberapa UPan ngupe dak yo yang sudah dikirimkan oleh kawan-kawan, mungkin sobat-sobat Warlock yang sudah menyaksikan kegiatan kita di Warlock ya, podcast kita. Nah, ini pertanyaan pertama, Bang. Kini memang tidak ada. Apa tidak boleh lagi fogging nyamuk tuh, Pak? Sebenarnya ya seperti saya sampaikan tadi, fogging itu tetap boleh. Tetap diperbolehkan, betul. Tetap boleh dilakukan dengan syarat tadi. Minimal 2 kasus dalam satu wilayah. Satu RT itu ada 2 kasus atau 2 rumah yang terkena akan kami fogging. Itu baru bisa terindikasi di daerah tersebut ada wabah DBD seperti itu. Kalau cuma seorang aja berarti belum tentu. Itulah dilakukan tracking tadi. Kita lihat lingkungannya. Kalau lingkungannya bersih semuanya, berarti dia bukan digigit di situ. Betul, digigit di tempat lain. Apa di Jakarta? Apa di rumah? Seperti itu. Jadi ada kriteria khusus atau kriteria tersendiri untuk melakukan fogging seperti itu. Terus ada lagi pertanyaan, Bang. Puskesmas sampai jam berapa bukanya? Terus apa aja pelayanan di puskesmas, Pak? Soalnya kemarin saya nak berubah tapi lah tutup. Jadi perlu kami sampaikan di sini, puskesmas itu tutupnya bukanya operasional. Bukanya kan dari jam 8 pagi ya. Jam 8 pagi. Sampai jam 2. Sampai jam 2 siang. Betul. Kalau karena dari jam 2 6 hari kerja. Iya, karena Sabtu dia tetap buka. Betul. Ya. Sabtu tetap buka. Jadi operasional ini mungkin memberikan edukasi kepada kita semua ya. Jam operasional puskesmas yang ada di Kota Bengkulu ataupun di kabupaten lain mungkin juga sama ya, Bang ya. Dari jam setengah 8 pagi sampai jam 2 siang. Seperti itu. Jadi kalau seandainya sobat Warlock mungkin datang ke puskesmas jam 3 sore bukan ditolak sebenarnya, tapi diarahkan kalau seandainya emergensi ke IGD. Seperti itu. Bukan tidak dilayani di puskesmas, mungkin itulah yang salah kaprah mungkin di masyarakat. Jadi bukan tidak dilayani di puskesmas, akan tetapi diarahkan langsung ke IGD kalau seandainya
emergensi Ya. seperti itu. Cuman kalau seandainya di bawah jam 2 siang masih tetap dilayani oleh Masih tetap puskesmas. dilayani. Tidak akan pernah tidak dilayani oleh puskesmas seperti itu. Dan itu pun akan dijadikan kalau seandainya ada puskesmas yang menolak pelayanan di bawah jam 2 siang akan ada penindakan tegas dari Ya, Dinkes, betul? akan kita tindak. Nah, akan ada penindakan tegas dari Dinkes seperti itu. Pertanyaan selanjutnya. Nah, BPJS gratis masih ada apa tidak, Pak? Terus siapa aja yang dapat BPJS gratis? Jadi untuk BPJS gratis ini perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini sudah beberapa tahun terakhir ya, 3 tahun terakhir ini BPJS tetap ada. Tetap ada BPJS. Tapi dengan syarat ya warga kota. Warga kota. Warga kota. Warlock. Ah. Jadi warga kota, warga kota Megelo yang ditunjukkan dengan kakaknya kakak Betul. kota, kemudian juga mempunyai surat keterangan tidak mampu. Betul. Kalau kedua syarat itu terpenuhi akan kita aktifkan. Bang minum Bang, Ya. sambil minum gitu Bang. Jadi seperti itu teman-teman sahabat Warlock, kalau seandainya untuk BPJS memang masih ada, masih disediakan oleh pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Kemudian Kesehatan. mungkin perlu seperti itu. ditanyakan caranya seperti apa. Nah, caranya cara itu bikin begini. BPJS. Bawa kakak dan juga surat keterangan tidak mampu, bisa ke mall pelayanan publik, itu kita MPP, kita siapkan meja dan juga staf yang khusus mengurus masalah BPJS. Itu, atau langsung ke dinas kesehatan. Atau kalau memang sangat emergensi sekali, silakan hubungi kepala dinas kesehatan. Akan kita aktifkan segera. Oh, seperti itu. Nomor HP saya aktif 24 jam. 24 jam. Tepuk tangan. Jadi kalau seandainya emergensi, Warlock, rekan-rekan sobat Warlock bisa langsung menghubungi Kepala Dinas Kesehatan. Nomor beliau akan kita tampilkan di bawah. Itu akan open 24 jam untuk menerima aspirasi pengaduan dari masyarakat tentang tapi bidang kesehatan. Kalau seandainya ngadu ke beliau, Pak, saya tidak punya berik, lain boleh cerita. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Pak Kadis Kesehatan, the last statement, mungkin menghimbau, memberikan edukasi, ya kan? Memberikan edukasi pada masyarakat, memberikan informasi pada masyarakat untuk kita kan sudah mungkin ada beberapa titik, beberapa kasus, 9 kasus sampai dengan bulan ini untuk DBD. Kepada masyarakat seperti apa? Jadi sampai saat ini kasus DBD itu udah menurun 9 kasus ya, di mana angka tersebut kita harapkan itu terus menurun ya. Jadi saya menghimbau masyarakat untuk jangan lupa yang tadi ya, 3M ya. 3M plus. 3M plus. Plusnya apa tuh? Plus itu pemberantasan sarang Pemberantasan sarang nyamuk. Tadi kan cuma membersihkan, ketika membersihkan memang ada sarangnya ya kita bersihkan. Kita bersih-bersih sekitar rumah kita. Jadi jangan sampai nyamuk itu menyebar, kemudian menggigit keluarga kita atau tetangga kita dan orang lain yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Seperti itu. Nah, jadi Sobat Warlock, pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Kesehatan Kota Bengkulu tentunya sudah menyiapkan anggaran khusus untuk yang namanya mungkin wabah-wabah DBD ataupun mungkin kemarin COVID-19 dan sebagainya. Jadi jangan segan-segan Warlock, Sobat Warlock untuk kalau saya membutuhkan pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan tentang edukasi tentang kesehatan, ataukah itu penyuluhan tentang kesehatan dari Dinas Kesehatan, terus juga mungkin bubuk abate ataupun fogging bila perlu, dalam kutip ya, fogging bila perlu, itu bisa langsung ke Dinas Kesehatan. Dan itu pun semua gratis. Tidak dipungut biaya. Yang pungut biaya itu kalau menghubungi Belando. Ada biayanya. Enggak bercanda. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau untuk himbauan untuk kita semua, ya kan bukan cuma Belando, Pak Kadis, untuk semua rekan-rekan yang hadir di studio pada hari ini ataupun semua Sobat Warlock, ya kan himbauannya, cegahlah DBD dari diri sendiri. Betul Pak Kadis? Dari diri sendiri, dari keluarga sendiri, dari rumah sendiri, baru dari lingkungan kita sendiri. Baru kalau seandainya semua itu telah terlaksana, telah tercover oleh kita semua, baru kita membantu untuk yang ada di sebelah rumah ataupun yang ada di tetangga sebelah kita. Seperti itu ya. Karena kalau bukan kita yang mencegah, siapa lagi? Kalau bukan dari kini ke bilo lagi. Nak nunggu sakit dulu, nak nunggu nambah darah dulu, baru nak nyegah DBD. Nggak mungkin. Ya kan? Tiba-tiba buka letoy, kurang darah nambah ngapo? DBD kawan. Nggak mungkin ya. Oke, untuk Sobat Warlock mungkin bisa kembali kita sampaikan ya, kalau seandainya membutuhkan penyuluhan atau edukasi tentang kesehatan, nomor handphone dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu itu aktif 24 jam. Silakan melakukan pengaduan, tapi pengaduan yang sifatnya tentang di bidang kesehatan. Seperti tadi BPJS dan sebagainya ya. Terima kasih Pak Kadis telah mampir ke studio kita di Warlock.
ya kan, warga lokal. Besok-besok lusa kita berbincang-bincang kembali, Ya, mungkin dengan topik-topik yang berbeda. Hari ini topiknya DBD, mungkin besok tentang yang lain lagi kita bahas seperti itu. Jadi terima kasih banyak, salam untuk kawan-kawan di Dinkes. Terima kasih banyak telah mampir. Dan Sobat Warlock, nah nantikan terus untuk dialog-dialog kita bersama dengan rekan-rekan OPD dari pemerintah Kota Bengkulu tentunya. Kita akan kupas, kita akan membicarakan isu-isu hangat yang ada di Kota Bengkulu, ya kan, kita akan berbincang-bincang, kita akan gali, memberikan edukasi kepada masyarakat di Kota Bengkulu. Tentunya dengan program pemerintah Kota Bengkulu untuk semua warga masyarakat Kota Bengkulu yang bahagia. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk YouTube channel kita Media Warlock. Warlock Kayake.